bersukacita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memulai sekolah minggu ini. Berkati Tuhan supaya sekolah minggu ini lancar sampai pada akhir sekolah minggu ini. Berikan juga kepandaian, kecerdasan, dan hikmat untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan menyanyikan satu lagu terlebih dahulu yang berjudul Yesus Hidup di Dalamku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa terlebih dahulu. Berilah kakak guru sekolah minggu kepintaran dan kepandaian, kesabaran untuk memberikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik sekalian di hari ini? Tentu satu, luar biasa. Nah, adik-adik semua sehat kan? Kemarin siapa udah selesai PAS? PAS atau UAS ya? UAS ya. Penilaian akhir semester, berarti kan PAS. Nah, gimana nilainya? Udah keluar belum? Bisa ngerjain semua kan ulangannya? Masih online juga kan sekolahnya? Nah, adik-adik sekalian, di hari ini nih Kak Yohana ini ingin cerita tentang kabar kepada Maria. Nah, adik-adik tahu kan siapa Maria? Nah, pasti semua tahu siapa Maria. Nah, yuk kita semua kumpul ya. Siap semua, kita buka telinga, buka hati kita untuk menerima cerita firman Tuhan di hari Minggu ini. Yuk, sekarang kita buka Alkitabnya. Kitabnya dibuka di Lukas. Lukas itu ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ada di Perjanjian Baru. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Lukas
pasal pertama ayat 26 sampai 38. Yuk kita baca sama-sama. Perikop ini ada judul tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Nah, adik-adik, di cerita hari ini kita melihat suatu percakapan antara malaikat dengan Maria. Percakapan apakah itu? Percakapan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Buat Maria yang menghadapi kabar berita itu bukan kabar yang menyenangkan, bukan kabar yang menggembirakan. Seperti halnya adik-adik kalau mendengarkan kabar itu pasti kabar yang menyenangkan, bukan kabar yang tidak menyenangkan atau tidak menggembirakan. Nah, tapi di sini si Maria tersebut mendapatkan suatu kabar yang membuat hatinya itu gundah atau gelisah atau ketakutan. Karena apa? Karena apa adik-adik sekalian? Karena Maria itu belum bersuami. Dia belum menikah, tetapi oleh karena Roh Kudus dia akan mengandung anak Allah. Dia harus mengandung anak Allah. Resikonya pada saat itu ada satu, si Yusuf itu akan pergi meninggalkan Maria. Yang kedua, dia akan dikucilkan atau diasingkan dari teman-temannya. Pada zaman dahulu kalau mengandung sebelum menikah itu akan kena hukuman rajam. Nah, dia takut, ada ketakutan di dalam Maria karena dia menjadi seorang ibu. Dia belum siap. Jadi di dalam pikiran Maria tuh ada 3, apa mungkin? Kemudian kenapa harus saya? Kemudian susah. Dalam ketakutannya, dalam kegundahannya menerima hal-hal yang mustahil bagi Maria dan kabar tidak menyenangkan itu, apa jawaban Maria? Ada yang tahu nggak jawaban Maria apa? Jawaban Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku
menurut perkataan itu. Sekalipun itu sulit tugasnya buat Maria, tapi satu hal yang kita pelajari dari Maria, dia adalah taat. Dia taat. Taat apa? Taat karena dia mau menerima apa yang sudah malaikat perkatakan kepada dia untuk menjadi ibu dari anak yang kudus. Nah, kita belajar taat adik-adik. Belajar taat. Kenapa kita harus belajar taat? Di saat Maria ini mengalami suatu kegundahan, di saat Maria mengalami suatu kebimbangan, di saat Maria mengalami suatu kebingungan, dia tetap taat akan perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Misal nih, bu gurunya bilang begini, anak-anak besok ulangan. Nah, aduh, ulangan nih besok. Ini kan sekolahnya online bu guru, saya belum belajar, saya nggak bisa. Apakah mungkin saya bisa ngajain ulangan? Waduh, besok ulangan akhir semester. Wah, bisa nggak? Apakah mungkin? Kenapa kok harus ulangan? Oh, sekolahnya online, kenapa harus ulangan? Seperti itu. Nah, namun kita nggak boleh berhenti, nggak boleh berputus asa, nggak boleh takut. Karena apa? Karena kita semua adalah anak Tuhan. Kita harus belajar dengan taat. Kita taat menaati perintah dari Tuhan. Seperti halnya kita menaati perintah dari bu guru kita, dari guru-guru di sekolah kita. Adik-adik selama ini kan sekolahnya online, betul? Halo, kalau sekolah online bagaimana di sekolah? Bagaimana di rumah? Kalau sekolah online itu berarti tugasnya ya dikerjain besok-besok juga bisa, betul? Ada tugas, aduh nanti kerjain nanti aja lah, mau nonton film dulu, mau nonton drakor dulu, mau nonton film kartun dulu, atau mau bermain sama temannya dulu, atau mau bubuk siang dulu. Adik-adik jadi menunda pekerjaan rumah, menunda pekerjaan PR tersebut. Besok mau ulangan, paling juga besok ulangan, bisa juga loh saya buka di Google, betul apa betul? Nah, di sini seperti halnya Ibu Maria tadi, bukankah kita sering mendengarkan perintah Tuhan? Menurut kita tidak mungkin dikerjakan atau susah sekali. Tapi Maria mengerjakan perintah Tuhan. Seperti halnya besok ada ulangan. Materinya banyak banget, mungkin ada 10 halaman, ada 15 halaman. Nggak mungkin kan kita belajar semalaman, apalagi kalau besok ada 2 mata pelajaran ulangan semua. Bagaimana? Apa yang adik-adik perbuat? Pasti adik-adik, kok besok ulangan sih? Aduh, kok besok tes toh, betul nggak? Nah, jadi kita di sini harus belajar taat. Taat mendengarkan perintah dari guru-guru kita. Seperti halnya misal nih papa mama nyuruh kita untuk tidur siang. Nah, adik-adik tidur siang. Ternyata adik-adik di kamar nggak tidur siang, tapi sibuk mainan game, bukan bobok siang. Akibatnya apa? Akibatnya malamnya adik-adik capek. Mau tidur susah, badannya capek semua. Besok sekolah online males-malesan. Itu berarti adik-adik nggak taat pada orang tua. Adik-adik disuruh makan. Ternyata mama nanti aja makannya, lagi sibuk main game. Enaknya kok main game, kenapa aku harus makan sih? Berarti adik-adik itu nggak taat pada orang tua. Akhirnya apa kalau adik-adik nggak taat? Adik-adik sakit perut kan? Lambungnya sakit. Kalau lambungnya sakit, adik-adik demam. Nah, dari itu kita harus belajar mempelajari atau belajar dari teladannya si Maria bahwa kita tuh harus taat. Kata-katanya simple kok. T-A-A-T. Tadi kan udah nyanyikan T-A-A-T apa artinya? Taat. Jadi kita harus taat kepada siapa? Pertama kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita harus rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab. Jangan lupa kalau mau belajar berdoa dulu, kalau mau makan berdoa dulu, kalau pergi sekolah juga berdoa dulu. Kemudian kita juga taat kepada orang tua kita. Apapun yang orang tua kita katakan, kita harus menaatinya. Juga waktu kita sekolah, kita harus taat terhadap
Bapak dan Ibu guru. Dan jangan lupa kita harus tetap belajar walaupun sekolahnya online, sekolahnya di depan laptop, di depan kamera, tapi adik-adik harus tetap fokus dalam belajar. Nah, untuk ayat hafalan di hari ini kita buka di Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Dihafalkan ya ayat hafalannya ya. Gampang kok. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ingat adik-adik, kita harus apa tadi? T-A-A-T. Hurufnya simpel, hanya huruf T dan huruf A. Taat. Tapi kita kadang-kadang suka lupa. Suka, alah nanti dulu. Nah, mulai hari ini adik-adik harus kembali taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat pada guru-guru kita. Nah, sampai di sini dulu cerita Kakak Iwana hari ini. Kita ketemu di minggu depan dengan pembahasannya lebih lagi. Nah, jangan lupa harus tadi apa? T-A-A-T. Ingat nih, di sini ada kata-kata loh. Di sini ada kata-kata T-A-A-T. Kita harus taat. Ingat tadi ayat hafalannya? Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum selesai sekolah minggu. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami segenap anak-anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit mengucapkan syukur dan terima kasih buat cerita firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, untuk mengingatkan kita, mengajarkan kita, meneladani dari sikap Ibu Maria yang dia taat terhadap perintah dari Allah. Ya Tuhan, kiranya kami dapat meneladaninya sehingga kami dapat mengikuti, tidak mematuhi dari perintah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk taat kepada orang tua kami, taat kepada guru-guru kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang luar biasa di masa depan kami. Berkati kami Tuhan di dalam sekolah kami, berkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, berkati papa mama kami, berkati kakak dan adik kami, berkati pula opa dan oma kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dan jauhkan kami semua dari mara bahaya, jauhkan kami semua dari sakit penyakit, jauhkan kami semua dari virus. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke tangan kuasa-Mu yang Maha Kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang sekolah minggu kita udah selesai. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Di gimana ayat hafalannya? Di Lukas 1 ayat 38. Gimana bunyinya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Kita ketemu lagi di minggu depan di tanggal 19 Desember. Ada apa hayo tanggal 19 Desember? Ingat kan adik-adik sekalian? Hari yang paling dinanti-nanti sama adik-adik sekalian, yaitu perayaan Natal sekolah minggu. Jangan lupa tetap semangat, tetap TAAT. Apa tadi? Taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru-guru. Nah, sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.